Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, luar biasa, tetap semangat, tetap ceria. Allah. Alhamdulillah semuanya hadir pada hari ini. Hadir. Lihat kanan kirinya apa ada yang tidak masuk? Tidak. Alhamdulillah. Kalau gitu sebelum kita memulai pelajaran hari ini, silakan untuk dipimpin doa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas dipersilakan. Istaizu Istaina A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu ada ice speaking terlebih dahulu. Ya. Jadi setiap meja akan Ibu berikan 2 pensil. Oke, caranya adalah kalau Ibu bilang clap berarti kalian tepuk tangan. Kalau Ibu bilang boom, kalian tepuk meja. Kalau Ibu bilang pen, kalian rebutan ambil pensil. Iya, rebutan satu kelompok. Modal 2 pensil per kelompoknya. Ya, kita coba dulu ya. Clap, boom, clap, clap. Oke, fokus clap, clap. Clap, boom, boom, clap. Pen. Ya. Ini baru latihan ya. Oke, kita mulai, paham ya? Kita mulai konsentrasi semuanya ya. Udah siap? Konsentrasi. Clap. Boom. Clap. 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 Boom. Boom. Clap. Boom. Clap. Boom. 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 Clap. 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 Boom. Boom. Pen. Sudah dapat? Alhamdulillah. Oke, kita mulai pembelajarannya ya. Oke, sebelum kita masuk pembelajaran, Ibu mau bertanya dulu. Kalian suka makan mie instan? Ada yang pernah bikin sendiri? Acungkan tangan yang pernah bikin sendiri. Bikin sendiri, masak sendiri. Masak sendiri. Iya, semuanya udah sering masak sendiri. Oke, Ibu mau tanya setiap kelompoknya. Dari kelompok 1 dulu. Kalau masak mie instan tahapannya apa dulu? Kalau masak mie instan kamu biasanya ngapain dulu? Ambil minyak, buka bungkusnya, aku masukin bumbunya ke dalam piring, habis itu rebus minyak. Habis itu Airnya nggak direbus, airnya masih mentah langsung dimasukin. nanti isi air dulu, habis itu masukin minyak. Kalau udah matang masukin ke piring, airnya dibuang. Oke, itu dari kelompok 1. Ibu mau tanya dari kelompok 2. Kelompok 2 itu ini ya? Ya, kelompok 2. Masak mie, kalian gimana dulu? Kenapa? Rebus airnya, terus Ambil minyak, buka bungkusnya.
Ya. Kelompok 3. Rebus airnya, ambil minyak, Ya. buka minyak, Ya. masukin minyak, terus taruh bumbunya di piring, terus tirisin, terus buang air rebusannya. Itu mie apa tuh? Rata-rata dibuang airnya. Goreng. Kalau mie rebus dibuang apa nggak airnya kali? Langsung pakai air rebusan ya? Sebenarnya kalau lebih bagus sih pakai air bekas lagi ya, dan pakai air bekas rebusannya. Tapi emang lebih enak pakai air bekas rebusannya. Oke, kalau ibu mah ibu beli dulu mie-nya. Udah ada. Udah ada mesti kan dibeli dulu kan. Oke, kita sedikit aja ya. Selanjutnya kita akan belajar tentang berpikir komputasional, dasar coding dan kecerdasan artifisial untuk kelas 6. Tujuannya adalah menjelaskan konsep berpikir komputasional, mengekspresikan tahapan berpikir komputasional seperti ada dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi dan algoritma, termasuk yang tadi Ibu tanyakan ke kalian akan masuk ke dalam salah satu yang ada di sini, ya. Yang ketiga yaitu tujuannya merancang langkah-langkah berpikir komputasional pada situasi nyata. Oke, kita masuk ke yang pertama, yaitu pengertian berpikir komputasional. Apa sih berpikir komputasional itu? Itu berpikir komputasional merupakan kemampuan menyusun solusi masalah secara logis dan sistematis sehingga dapat diproses oleh manusia maupun komputer, ya. Jadi berpikir komputasional itu sama halnya dengan cara manusia berpikir dan cara komputer berpikir. Tapi pasti akan ada yang membedakan, ya. Ya, cara berpikir untuk memecahkan masalah digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan coding atau AI, ya, dan membantu berpikir lebih terstruktur dan logis, Oke, ini poinnya adalah membantu berpikir lebih terstruktur dan logis. Kalau kita tadi Ibu tanya, kalian mau bikin mie instan apa dulu? Setiap orang jawabannya pasti berbeda, ya kan? Kalau kita cari di ChatGPT atau Google atau apapun itu yang kalian pakai untuk bertanya, pasti akan ada tahapan yang sangat teratur untuk cara membuat mie instan. Atau seperti bisa ada dalam kemasannya ya. Kalau dalam kemasan biasanya dia sudah diringkas, dipersempit. Tapi kalau kalian coba menggunakan AI atau coding atau misalnya kecerdasan artifisial, itu akan sangat terukur, terstruktur dan logis. Tahapannya itu benar-benar tersusun rapi seperti itu ya. Lanjut, kita ada 4 prinsip utama. Nah, ini yang disebutkan tadi, ada 4 prinsip utama dalam berpikir komputasional atau menggunakan kecerdasan artifisial ya. Oke, yang pertama adalah dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi dan algoritma. Oke, kita masuk ke yang pertama. Yang pertama adalah decomposition atau dekomposisi atau pemecahan masalah. Di sini memecah masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola atau bisa dipahami dengan sederhana sebagai pemecahan masalah besar menjadi bagian yang lebih kecil. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari merapikan tempat tidur, ya. Merapikan tempat tidur, kalau misalkan tempat tidurnya berantakan banget, kalian akan mulai dari mana? Dari melipat selimut. Nah, itu berarti kan kalian sudah menyusun ya. Nih, itu kan memecahkan masalahnya dari mana dulu? Atau misalnya ada lagi apa nih, membuang sampah. Nah, kalau membuang sampah itu harus gimana? Pada tempatnya. Tempatnya itu seperti apa? Sampah kan ada berbagai jenis ya. Nah, kalau misalnya semua sampah digabungin gimana jadinya? Bagus atau enggak? Jadi solusinya kalau membuang sampah itu yang pertama adalah pisahkan sampah sesuai jenisnya. Kalau yang bisa didaur ulang berarti kita daur ulang. Kalau dia organik bisa siapa kalau yang organik? Ditimbun ya. Kalau yang organik itu bisa ditimbun biar apa? Biar dia terurai dengan sendirinya.
jadi bikin tanah subur, ya kan? Yang organik. Kalau yang berbahaya dibawa ke tempat pembuangan sampah terakhir untuk dikelola lagi. Akan menyapu dan mengepel lantai, itu contoh dari dekomposisi, ya. Lanjut ke pattern recognition atau pengenalan pola. Pengenalan pola berarti mengidentifikasi kesamaan atau pola dalam berbagai permasalahan untuk menemukan solusi yang dapat diterapkan kembali, atau dengan kata lain adalah menemukan pola yang bisa digunakan kembali. Contohnya, ini udah sering kita gunakan sebenarnya ya kalau pola nih. Pola 2, 4, 6, 8, 10. Pola apa ini? Pola bilangan genap. Loncat 2. Ya, ini pola loncat 2. Atau kalau pola dalam kehidupan sehari-hari, kalau hujan kita bawa payung. Kalau tidak hujan, tidak bawa payung. Itu adalah pola yang terus kita ulangi. Seperti itu dalam kehidupan sehari-hari, ya. Oke, lanjut ke abstraction atau abstraksi. Abstraksi adalah menyaring informasi yang tidak relevan dan hanya mengambil bagian yang penting untuk menyelesaikan masalah. Dengan kata lain, hanya terfokus pada informasi penting dan menyaring detail yang tidak relevan. Contohnya, mengatur rencana liburan. Misalnya, kalau kalian mau liburan, apa dulu yang pertama yang ditentukan? Tujuannya. Betul. Setelah tujuan, waktunya. Betul. Lalu menyiapkan barang-barangnya. Lanjut, apa lagi? Ayo, kalau mau liburan, lihat kondisi. Kondisi apa nih? Cuaca. Boleh, berarti lihat perakiraan cuaca dulu ya. Oke, lanjut. Apa lagi? Ada yang terlewat? Ada yang belum disebutkan? Yang harus dipikirkan kalau menyusun rencana liburan? Ini yang paling penting padahal. Transportasinya. Itu berarti kalian sudah menunjukkan kalian sudah berpikir secara abstraksi, ya. Jadi kalian menyusun hal yang penting, yang tidak relevannya tidak kalian pikirkan. Kalau tidak relevan, misalnya kalian mikir, besok mau ke Bandung, tapi ke Bogor juga bagus kali ya. Tapi gimana ya kalau di jalannya begini? Itu kan kalian memikirkan kemungkinan yang tidak relevan, ya. Itu kan resiko namanya, ya. Jadi kalian udah pikirin duluan, ya liburannya jadi nggak? Kira-kira kalau begitu? Enggak. Tapi kalau kalian berpikir secara abstraksi, ya udah, yang penting kita sudah merencanakan, kita sudah tahu tujuan, kita sudah tahu mau kemana kita pergi. Berarti tinggal jalan. Yang terakhir yang paling penting adalah apa? Uang. Gak ada uang bisa berangkat. Itu yang penting ya untuk mengatur rencana liburan, ya. Oke, yang terakhir adalah algorithmic thinking atau berpikir algoritmik atau algoritma, ya. Itu berpikir yaitu menyusun langkah-langkah, instruksi ataupun prosedur yang sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Nyambung nggak sama yang tadi yang pertama? Menyusun apa tadi? Cara memasak? Instruksi ataupun prosedur. Kita masuk ke dalam, kalau bahasa Indonesia ada yang namanya teks prosedur, ya. Nih contohnya, contoh berpikir algoritmik itu membuat teh manis, ya kan? Kan yang pertama, panaskan airnya, benar nggak? Ya. Mau pakai dispenser ataupun memasak, tetap harus memanaskan air dulu. Kalau nggak semua dispenser dicolokin terus, kan emang nggak dicabut-cabut nih dispenser. Dicabut nggak kalian kalau di rumah? Dicabut. Kenapa? Hemat listrik. Jadi dipanaskan kalau mau dipakai, seperti itu, ya. Yang kedua, masukkan teh ke dalam gelas, ya kan? Tehnya dulu dimasukin, tuang air panas ke gelas, tunggu beberapa menit hingga teh larut, tambahkan gula, aduk hingga rata, siap disajikan. Itu cara berpikir algoritmik, jadi tersusun rapi, seperti itu, ya. Jadi sebenarnya coding itu kalau kita pahami, kita setiap hari sudah menggunakan, betul nggak? Betul nggak? Kita sudah menggunakan perkodingan ini setiap hari, kayak pola kita menggunakan di pembelajaran matematika, ya. Algoritmik kita selalu memakainya di dalam pelajaran
bahasa Indonesia. Dan dalam kehidupan sehari-hari kita sudah menggunakan 4 unsur ini, 4 prinsip ini. Cuma karena kita kurang mengetahui, tapi belum mengetahui, ternyata ini tuh adalah dasar-dasar dari coding atau dasar-dasar dari kecerdasan artifisial atau AI. Jadi nanti dalam kecerdasan artifisial itu ada 2. Yang pertama itu truget, yang kedua itu untuget. Untuget itu sekarang ini yang sedang kita lakukan. Kita menerapkan perkodingan ini di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tanpa media komputer. Kalau yang truget itu kita menggunakan media komputer. Ibu yakin kalian sudah paham dengan aplikasi-aplikasi yang ada dalam gadget, betul? Sudah pernah menggunakan ChatGPT, Google, terus apa lagi? Google Form. Ya, kemarin sudah pakai Google Form ya kan? Dan banyak aplikasi yang termasuk game. Games itu adalah salah satu kecerdasan artifisial yang menggunakan konsep AI. Seperti itu ya. Tahu kalian udah rajin-rajin banget main game ya. Oke, sekarang tugas kelompok kalian adalah berdiskusi dan menyusun langkah-langkah solusi dari kegiatan sehari-hari ya. Jadi setiap kelompok ibu minta siapkan lem dan guntingnya. Silakan kalian berdiskusi. Ini langkah yang biasa kita lakukan setiap hari, bener nggak? Sikat gigi nggak? Sikat gigi. Ada langkah-langkahnya. Oke. Kalian lihat di sini ada langkah sikat gigi. Perhatikan, potong langkah sikat gigi di bawah, kemudian tempelkan sesuai urutan yang benar. Nanti setelah selesai, ibu minta setiap kelompok itu mempresentasikan hasil urutan yang sudah kalian terapkan. Ya. Oke, silakan dimulai dari sekarang. Ya, digunting aja, dipotong per kotaknya, nanti ditempelin. Langkah yang pertama itu mana dulu? Ya, silakan perwakilan dari kelompok 1 untuk menjelaskan hasil diskusinya. Ya, silakan kelompok 1. Kami dari kelompok 1 akan memperkenalkan sikat gigi. Yang pertama, kami pasang gigi dan sikat gigi. Sikat gigi dengan naik turun, gunakan gerakan memutar, sikat gigi bukan di atas lalu berputar bawah, uruskan lidah, ulur dan bukan senyum di atas. Oke, terima kasih. Tutup dong. Tutup. Ini jangan semua sih tadi yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan langkah-langkah pendidikan pendidikan. Langkah pertama yaitu ambil pasta gigi dan sikat gigi. Lalu setelah mengambil pasta gigi, langkah kedua adalah sikat dengan gerakan naik turun. Ketiga ada gunakan gerakan memutar.
Lalu yang keempat ada sikat permukaan gigi atas. Setelah menyikat permukaan gigi atas, sikat permukaan gigi bawah. Lalu bersihkan bagian lidah. Berkumur dengan air. Setelah berkumur dengan air, nikmati senyum gigi yang bersih. Begitu saja mana? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut tadi siapa kelompok 3? Yuk, kelompok 3. Yuk, dengar suaranya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan langkah-langkah sikat gigi. Yang pertama, ambil pasta gigi dan sikat gigi. Yang kedua, sikat permukaan gigi atas. Ketiga, sikat permukaan gigi bawah. Yang keempat, sikat dengan gerakan naik turun. Yang kelima, gerakan muka. Yang keenam, bersihkan bagian lidah. Yang ketujuh, berkumur dengan air. Yang kedelapan, nikmati senyum gigi yang bersih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya ibu nyatakan berhasil. Tepuk tangan buat semuanya. Oke. Setelah mengerjakan angket ini, ibu mau bertanya ke kalian, apa sih manfaat berpikir teratur? Manfaatnya apa? Ya, silakan. Apa manfaat berpikir teratur? Ya, manfaat berpikir teratur pasti secara logika betul. Agar hidup lebih teratur bisa. Hidup tenang. Oke ya. Kenapa sih harus berpikir secara teratur agar semua kegiatan yang mau kita lakukan itu bisa tersusun dan terjadwal serta bisa terlaksanakan sesuai dengan apa yang kita inginkan, walaupun setiap perjalanan pasti ada hambatannya seperti itu ya. Usulannya tadi udah ibu sebutkan, yaitu berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk memecahkan masalah. 4 prinsip utamanya itu dekomposisi, pola, abstraksi, dan algoritma. Oke, sebelum kita menutup pelajaran ini, tadi sudah mengerjakan tugas kelompok. Sekarang ibu ada tugas secara individu, ya? Ya, sendiri. Oke, silakan langsung dikerjakan yang sudah dapat. Oke. Oke, sudah ya? Sudah. Semuanya sudah? Sudah. Oke, nanti akan ibu nilai tugasnya. Oke, lagi, kalian boleh menggunakan kecerdasan artifisial atau AI dalam kegiatan pembelajaran. Ya. Untuk media belajar boleh, tapi jangan sampai kalian terbawa arus, jangan sampai kalian menyalahgunakan. Jadi tetap bijak dalam menggunakan kecerdasan artifisial atau AI ini ya. Jadi jangan semena-mena masa udah bisa terus sampai lupa waktu, terus sampai lupa belajar, lupa sama lain gitu ya. Itu yang tidak boleh. Oke? Kalian boleh menggunakan ini, tapi ingat kata kuncinya harus jelas. Ya. Kalau mau ngasih perintah itu harus jelas, ya kan? Kalau tidak jelas, otomatis dia tidak akan mengerti. Tuh, seperti itu ya. Oke, ibu cukupkan pembelajaran hari ini. Untuk waktunya ibu ucapkan terima kasih banyak. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.